Episode ini dimulai dengan pengakuan tiba-tiba Eunho kepada Jiwon bahwa dia dulu menyukainya. Sebelum dia dapat melanjutkan, Ji-hyuk memanggil Jiwon dan memintanya untuk menemuinya untuk beberapa pekerjaan. Dia pun setuju dan memberikan nomor teleponnya kepada Eunho sebelum dia pergi. Setelah itu, Eunho baru sadar dan melihat Ji-hyuk berdiri di dekatnya. Jiwon tiba di Hotel Ji-hyuk di mana sebuah acara sedang berlangsung mengenai peralihan ke pemasaran online. Mereka juga bertemu Wang Hong-in yang terkenal karena videonya yang tertangkap sedang menyerang seseorang anggota staf penerbangan. Orang ini terkenal temperamental, namun begitu melihat Jiwon, ia langsung tertarik. Hong-in iri kepada Ji-hyuk memiliki sekretaris yang sangat cantik. Lucunya ketika ia ingin bersalaman dengan Jiwon, Ji-hyuk menggantikannya. Sementara itu, adegan di tempat lain, gadis-gadis di reuni akhirnya menyadari bahwa Sumin telah mempermainkan mereka. Mereka secara bertubi-tubi langsung menyerang, membuat Sumin tidak nyaman. Sumin yang tertekan tiba-tiba meminta izin ke toilet. Di sana, ia mencoba menghubungi seseorang yang bisa membantunya, namun tidak diangkat. Dan saat dia kembali ke tempat makan, semua orang sudah pergi. Kembali ke acara hotel, Hong-in tidak setuju dengan pendapat Jiwon, namun Ji-hyuk memujinya. Jelas sekali di sini Ji-hyuk terlihat melindungi Jiwon. Begitu Hong-in dan anak buahnya pergi, Jiwon mengucapkan terima kasih kepada Ji-hyuk, sebab kata-katanya ia jadi terselamatkan. Di tempat lain, Min-hwan dan temannya meninggalkan perkemahan dengan rasa kecewa, karena mereka gagal bersenang-senang dengan para gadis. Teman Min-hwan menanamkan gagasan bahwa Jiwon pasti berkencan dengan pria lain. Saat meninggalkan hotel, Ji-hyuk bersikeras mengantar Jiwon pulang. Dalam perjalanan mereka berbicara tentang membedakan orang baik dan orang jahat. Pada saat yang sama, Jiwon mengabaikan panggilan Sumin dan Min-hwan. Nah, ketika mendekati rumah, terjadi adegan lucu. Jiwon melihat Min-hwan sedang berjalan menuju apartemennya. Spontan, Jiwon menurunkan kursi mobilnya agar bisa bersembunyi. Hal yang sama juga ia lakukan ketika melihat Sumin menunggunya di depan apartemennya. Saat berjalan di jalan itu, Min-hwan bertemu dengan Sumin yang sedang kesal. Mereka mencoba memasuki apartemen Jiwon, namun kata sandinya telah dirubah. Jadi, mereka malah pergi minum. Di sisi lain, Ji-hyuk dan Jiwon minum kopi di tepi sungai. Jiwon terlihat malu atas kejadian tadi. Tapi Jiwon kemudian berbicara tentang bagaimana dia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Mengerjakan ide peralatan makannya di tempat kerja. Dan sebaliknya ingin melakukan hal-hal seperti belajar bela diri. Jiwon menyarankan Ji-hyuk untuk menggunakan lensa kontak karena dia terlihat bagus tanpa kacamata. Di sebuah bar, Min-hwan menghibur Sumin dan mereka berdua tampak sedikit tertarik satu sama lain. Awalnya, Sumin bercerita mengenai hubungannya yang memburuk dengan Jiwon. Disitulah Min-hwan bak pahlawan berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini. Ji-hyuk menurunkan Jiwon di depan pintunya dan menawarkan nasihat samar tentang pernikahan sebelum dia pergi. Ji-hyuk sebenarnya memancing Jiwon agar bereaksi, namun gagal. Di rumah, Jiwon menemukan bahwa Huyeon telah meninggalkan gambar apartemen ideal untuk Jiwon, mendorongnya untuk mencari tempat tinggal baru. Meski ada beberapa panggilan, Jiwon menolak berbicara dengan Sumin dan justru menyuruh Min-hwan mengantarnya pulang. Dalam hati, Jiwon berdoa agar keduanya segera menikah dan nasib sialnya segera berganti. Anehnya ketika Eunho yang menelpon, Jiwon terlihat antusias. Mereka membicarakan kesalahpahaman di masa lalu mereka. Ternyata Eunho menulis surat yang mengajaknya berkencan dan menerima surat penolakan dari Jiwon. Jiwon merasa tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan meminta Eunho untuk menemuinya dan membawa surat tersebut. Kita jadi curiga jika surat itu bagian dari permainan Sumin. Keesokan harinya, semua orang di tempat kerja tercengang dengan penampilan baru Jiwon. Bahkan Ji-hyuk ikut terkejut. Dia juga mengikuti saran Jiwon dan memakai lensa kontak. Spontanitas, Ji-hyuk mengomentari penampilan baru Jiwon. Hal itu membuat para karyawan curiga ada sesuatu yang salah dengan Ji-hyuk. Min-hwan mendapatkan efek dari penampilan baru Jiwon. Rekan-rekannya menganggapnya beruntung
memiliki mata jeli, mendapatkan pacar yang sangat cantik. Namun Min Hwan kemudian memberitahu Ji-won bahwa Ji-hyuk sepertinya tertarik kepadanya. Ji-won langsung menyangkal. Min Hwan mencoba menciumnya dan Ji-won menumpahkan kopinya kepadanya. Terlihat jelas jika Ji-won sedang melawan takdirnya. Sumin mencoba berbaikan dengan Ji-won yang berpura-pura tidak mengetahui kebenaran. Sebaliknya, Ji-won akan membela Sumin melawan para pengganggu. Dia bahkan memberitahu Sumin bahwa dia menemui Eunho untuk mencari kebenaran. Hal itu ternyata membuat Sumin langsung menunduk. Kemudian, ketika semua orang berada di dalam lift, Ji-hyuk mendengar orang-orang memuji Ji-won dan kemudian menariknya ke samping. Dia bertanya kepadanya apakah dia berpakaian seperti ini untuk orang lain, tapi Ji-won bersikeras dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Ji-won bahkan memberanikan diri menyarankan Ji-hyuk untuk memperbarui gayanya. Ji-hyuk mengatakan jika ia sudah melakukannya, sekarang ia menggunakan lensa kontak. Melihat itu, Ji-won pun tersenyum. Begitu Ji-won pergi, Ji-hyuk tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang. Sepulang kerja, Ji-won melihat Ji-hyuk dan Hwi-yeon keluar dari toko bersama. Mereka tampak sangat santai satu sama lain yang mengingatkan Ji-won bahwa ada skandal tentang mereka di masa depan. Dan Hwi-yeon terpaksa dipindahkan. Mereka benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik saat kita melihat Hwi-yeon berkumpul dengan Ji-hyuk dan kakeknya dengan sangat nyaman. Meski terlambat, Ji-hyuk kemudian memanggil temannya untuk melatih keterampilan bela dirinya. Semua itu ia lakukan hanya agar dia bisa mengajari Ji-won. Di rumah, kita melihat Ji-hyuk memiliki tato hati biru di dadanya, sama seperti yang ada di catatan yang didapat Ji-won dari ayahnya. Dia kemudian berbicara dengan kucingnya dan mengungkapkan bahwa dia juga menjalani kehidupan keduanya dan dia tahu kemana arah kehidupan Ji-won. Kilas balik memperlihatkan hari kematian Ji-won, 13 April 2023. Ji-hyuk menyaksikan Min Hwan dan Sumin ditangkap polisi karena bersekongkol membunuh Ji-won. Peristiwa itu membuat semua orang tahu jika keduanya berselingkuh. Pada saat perjalanan pulang, mobil Ji-hyuk menghindari kucing hingga menyebabkannya kecelakaan. Pada saat terbangun, muncul tato hati kecil di dadanya. Nah, apakah di kehidupan kedua ini, Ji-hyuk dan Ji-won akan berjodoh? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.